Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Ibu-ibu majelis taklim dimanapun Anda berada, baik yang biasa mengikuti kajian rutin di Majelis Taklim Ummahat Asmaul Husna maupun di Majelis Taklim Masjid Baitul Qudus atau di Majelis Taklim Musholla Al-Ikhlas di Kano, Kelapa II, maupun di Majelis Taklim As-Sakinah Lipo Karawaci. Alhamdulillah, kita ngaji lewat medsos ya, karena kondisi hari ini kita memang masih lockdown, masih kita dianjurkan beraktivitas di dalam rumah saja, jangan jauh-jauh demi meminimalisir segala sesuatu kemungkinan yang tidak kita inginkan. Ikhtiar adalah ibadah, berdoa adalah ibadah, dan setelah memaksimalkan usaha, ikhtiar dan doa, baru segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ngaji tetap nggak boleh berhenti, karena menjadikan segala suatu pengetahuan ilmu itu memang sudah suatu keharusan. Jangan sampai ada sesuatu justru kita nggak belajar. Adanya wabah, adanya bala, adanya musibah, jadikanlah itu semua pelajaran untuk kita bahwa Allah lagi ingin mencerdaskan kita lewat kepekaan batin, lewat kepekaan rasa. Ada apa? Allah memberikan ujian ini, Allah mengirimkan musibah ini. Jangan sampai kita telat berpikir. Ambil pelajaran dan petiklah hikmah di dalamnya, insya Allah. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan awal saya akan menukilkan sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Ya gulam, oh ya gulaimu, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihin." Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Wahai anakku, maukah kamu aku ajari beberapa ajaran yang dengannya semoga Allah memberi manfaat kepadamu?" Qultu, mendengar itu sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pun menyambutnya, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah." Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala ihfadillaha yahfaduka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu." Ihfadillah yajiduhu amamaka. Yang kedua, Rasulullah menekankan, jagalah perintah Allah, atau bahasa lainnya, peliharalah dirimu dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu akan mendapatkan Allah berada di depannya. Artinya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah berusaha menjalankan perintah Allah, sudah berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah, maka insya Allah Allah akan senantiasa membimbing langkah kita, membimbing cara berpikir kita, membimbing batin kita, hingga langkah kita pun semakin terarah dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan wasiatnya, "Ta'arrafu ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu kita mendekatkan diri. Dekatkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu senang, niscaya Allah akan menolong kamu di waktu kamu berada dalam kesulitan.
Nah ini penting, karena kebanyakan orang itu kuat, selamat, lulus ketika diuji dengan kesulitan. Ketika sulit, ingat Allah. Ketika sempit, sadar betul akan hadirnya pertolongannya. Hingga digambarkan dalam ayat ke-12 surat Yunus, Allah menggambarkan perilaku manusia pada umumnya. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrah marra ka'allam yaduna ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Di ayat ini Allah gambarkan sifat umum manusia, di mana dia akan ingat Allah ketika lagi ditimpa kesusahan, ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berbaring, duduk, bahkan berdiri. Ingat Allah terus, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, datang ke majelis ta'lim, minta fatwa kepada kiai dan ulama kalau lagi susah. Tapi ketika kesusahan itu diangkat oleh Allah, marra ka'allam yaduna ila durrin massah, lupa diri kebanyakan, seolah-olah dia tidak pernah datang kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah agar kesusahannya dihilangkan. Ketahuilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingat Allah ketika susah, ketika lapang, lupa diri adalah kategori orang-orang yang melampaui batas karena menganggap benar apa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, janganlah kita seperti orang yang sebaliknya, ketika dikasih lapang lupa. Bahaya. Kenapa? Ketika nanti susah, Allah tidak akan mau mengenal kita. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kelapangan apapun bentuknya, kelapangan dalam bentuk kesehatan, kelapangan rezeki, materi, dan kelapangan-kelapangan yang lain, jangan sekali-kali kita melalaikan kewajiban kita sebagai hamba, hingga suatu saat ketika ujian itu datang, Allah pun menyegerakan mengangkatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah pun berpesan kepada kita semua lewat sahabat Abdullah bin Abbas, apabila kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah menegaskan ini? Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mintalah memohon dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari banyak orang ketika butuh pertolongan, butuh sesuatu, yang dicari bukan Allah dulu. Contoh, coba uji tauhid kita. Ketika kita diuji oleh Allah dalam bentuk punya anak kecil, masih kecil, sakit, demam, sudah 3 hari, nggak punya duit hanya 100.000 di dompet. Sementara kalau demam udah 3 hari, panas tinggi, si anak ini mesti harus dicek ke dokter, dicek darahnya bila perlu, untuk mengetahui gejala apa yang ada pada sang anak. Demam tingginya itu tipes atau DBD atau yang lain. Tapi ketika sama sekali nggak punya duit, betapa pengharapannya kepada Allah, tergantungannya kepada Allah, doanya begitu kuat akan datangnya pertolongan Allah. Itu luar biasa. Bila perlu, jangan sampai dibawa ke rumah sakit, cukup dengan segelas air putih, minta doa, air doa kepada seorang kiai maupun ustaz agar anaknya sehat kembali, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba sebaliknya, suatu ketika anak kita panas, demam tinggi, udah 3 hari, tapi kebetulan di dompet kita masih ada 10 juta, bukan lagi selembar 100 ribuan, masih ada 10 juta. Apa yang pertama kali dipikirkan oleh si orang tersebut? Kadang, dan bahkan ini lebih banyak lagi,
lebih banyak lagi yang terjadi adalah dia berharap kalau anaknya masih panas di dalam 3 hari, sudahlah, nanti dibawa ke rumah sakit saja. Sudahlah, nanti dibawa ke rumah sakit aja. Dicek ke dokter. Kalau memang masih sakit, tenang saja, diopnam. Punya duit ini. Seolah-olah yang bisa menyehatkan kembali sakitnya anak kita adalah dokter. Yang bisa menolong adalah rumah sakit. Perhatikan, betapa banyak sekali hari ini terjadi contoh-contoh seperti ini. Kalau lagi punya hajat, kalau punya keinginan, kalau punya harapan, kebanyakan manusia nggak langsung ke Allah, ke yang lain dulu. Tapi kalau udah mentok, baru mencari Allah. Itulah kebiasaan jelek manusia pada umumnya. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang seperti itu. Jangan sampai ingat Allah kalau lagi susah, kalau lagi senang, lupa mencari pertolongan Allah. Nanti kalau udah mentok, misalnya mencari dukungan karena suatu masalah yang dihadapi dalam masalah ekonomi ataupun yang lain, yang dicari apa? Talangan hutang, bukan? Jadi dicari apa? Orang-orang yang bisa memberikan pinjaman, tapi bukan datang ke Allah dengan sholat, berdoa, kemudian dia berikhtiar, melangkahkan kaki agar Allah membimbing kemana arah rizki yang memang sudah Allah siapkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan ngaji kita yang masih merangkai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qad jaffal qalamu bima huwa kain. Rasulullah SAW kemudian bersabda, pena yang menulis segala sesuatu telah kering terhadap apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya, falau annal khalqa kulluhum aradu ayanfa'uka bi syai'in lam yuqaddiruhu Allahu laka lam yaqdiru alaih. Kemudian Rasulullah menegaskan, seandainya semua makhluk hendak mengerjakan sesuatu yang menguntungkan dirimu. Sekali lagi, seandainya semua makhluk mengerjakan sesuatu yang akan menguntungkan dirimu yang tidak ditakdirkan oleh Allah, lam yaqdiru alaih, maka mereka niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Ditegaskan, wa in aradu ayyadurruka bi syai'in lam yaktubuhu Allahu 'alaika lam yaqdiru alaih. Sebaliknya, seandainya mereka hendak mengerjakan sesuatu yang akan membahayakan dirimu, merugikan dirimu, dan tidak pernah ditentukan oleh Allah, tidak pernah ditulis oleh Allah, maka niscaya mereka tidak akan mampu mengerjakannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kemudian menasihati kita, ya'mal lillah bisyukri wal yakin, beramallah segala sesuatunya lillah, semata karena Allah, dengan syukur dan yakin. Ketahuilah, kita bisa sholat itu karena hidayahnya Allah. Kita bisa sholat karena taufiknya Allah. Bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang mau sholat, yang mau sujud. Itu anugerah tersendiri. Karena sujudnya kita, sholatnya kita adalah kenangan yang paling indah kelak ketika kita ada di hadapan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadahlah karena syukur dan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah zat yang layak kita menyembah, kita sujud, kita pasrahkan, kita gantungkan segala harap dan keinginan. Wa'alam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsiran. Kemudian Rasulullah memperingatkan kepada kita, ketahuilah, sesungguhnya di dalam sabar atas apa yang kamu tidak sukai terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa inna nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan Allah beserta orang-orang yang sabar. Wa annal faraja ma'al karam, dan di antara solusi dari setiap apa kesempitan, sesungguhnya di dalam kesukaran itu ada kelapangan. Wa annal ma'al usri yusra, dan
dalam kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karena itu hadirin jamaah majelis taklim dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tahu ternyata di balik kesabaran dari apa yang kita tidak sukai, tidak kita senangi, itu ada kebaikan yang sangat banyak. Begitu pula hari ini, di mana setiap orang dihantui was-was, dihantui rasa cemas, takut karena pandemi, musibah, virus yang luar biasa ganasnya. Kita semuanya kemudian dihantui perasaan takut dan cemas. Betul, wajib kita berikhtiar, menjaga diri, melindungi diri, dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh medis karena mereka lebih tahu cara mengantisipasinya. Namun kita juga gak boleh sampai kehilangan tauhid, keyakinan kita bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sekiranya kita tidak boleh kemudian mengabaikan ikhtiar, tahu-tahu udah tawakal, sudahlah mati saja. Kalau mati urusan Allah, bukan karena penyakit. Betul, mati itu urusan Allah, tapi jalan mati teramat sangat banyak bentuknya. Kita tidak boleh lalai. Sekali lagi, ikhtiar adalah ibadah, berdoa juga ibadah. Ketika semua-muanya sudah kita lakukan, barulah kita pasrah, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar, itu yang sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah, yang sesuai dengan ajaran salafus saleh, yang mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dalam sehat walafiat, dan kita semua bangsa ini khususnya bisa keluar dari musibah yang saat ini begitu mengerikan. Semua orang saling curiga, bahkan ada di tetangga saya pasang suami istri pun saling curiga, saling tidak percaya. Jangan-jangan pasangannya terpapar virus yang lagi merajalela. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari musibah ini, dari bala ini, dari wabah ini, dan kita mampu melewati ujian ini dalam keadaan selamat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.